Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Suroso LPD selaku dosen mata kuliah penilaian proses hasil dan belajar bahasa Indonesia, serta semua teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini untuk mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhara Sabrina Prameswari dengan NIM 221040038 selaku presenter pada siang hari ini. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi dari buku yang saya pilih berjudul Penilaian Belajar Siswa di Sekolah, karya Herman Yosef, Sunu Endrayanto, dan Yustiana Wahyu Harumurti. Langsung saja kepada slide yang pertama, ada bab pendahuluan. Ada beberapa topik atau materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada penilaian belajar siswa dan guru yang profesional. Yang kedua, pengukuran dan penilaian belajar siswa. Yang ketiga, prinsip-prinsip penilaian belajar siswa. Yang keempat, jenis-jenis penilaian belajar siswa. Dan yang terakhir ada penilaian belajar siswa yang berkualitas. Langsung saja kepada poin yang pertama. Ada penilaian belajar siswa dan guru yang profesional. Kegiatan guru dan siswa berlangsung di dalam interaksi dan proses belajar mengajar yang terjadi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kegiatan penilaian belajar siswa merupakan komponen penting dan integral di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut Rusa dan Airasian pada tahun 2011. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional haruslah menguasai 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Lalu, kemampuan guru untuk melakukan penilaian belajar siswa melekat pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik meliputi kemampuan guru melakukan kegiatan penilaian proses dan belajar siswa, serta memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi belajar siswa untuk kepentingan pembelajaran bersama. Selanjutnya, ada penilaian belajar siswa dan guru yang profesional. Ini lanjutan dari slide yang sebelumnya. Kan ada 4 prinsip guru profesional yang berkaitan dengan kegiatan penilaian belajar siswa. Pertama, guru berperan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penilaian belajar siswa secara berkesinambungan. Yang kedua, guru melaksanakan penilaian belajar siswa yang bersifat menyeluruh. Hasil belajar siswa mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, guru melaksanakan penilaian belajar siswa secara objektif. Tentu saja, guru harus melaksanakan penilaian belajar siswa berlandaskan prosedur-prosedur penilaian yang baik sehingga hasilnya pun objektif. Yang keempat, ada pun guru melaksanakan kegiatan penilaian belajar siswa secara kooperatif. Artinya, kegiatan penilaian belajar siswa di sekolah membutuhkan kerjasama antara guru, administrasi sekolah, konselor, orang tua, dan lain sebagainya. Pada poin yang kedua itu ada pengukuran dan penilaian belajar siswa. Istilah pengukuran atau measurement dan penilaian atau asesmen sering digunakan secara bergantian, tetapi sering juga keduanya dibedakan. Kedua istilah ini sering membingungkan karena dipakai untuk proses yang sama, yakni mengetahui prestasi atau hasil belajar siswa. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Nitko pada tahun 1986 dan kawan-kawan, konotasi penilaian lebih luas daripada pengukuran. Berdasarkan tahapannya, kegiatan penilaian belajar siswa dilakukan setelah guru mengadakan kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan proses memperoleh deskripsi numerik dari karakteristik khusus yang dimiliki siswa dari hasil tes atau bentuk lainnya berdasarkan prosedur tertentu. Dan pengertian lain menurut Rusa dan Arisian, serta pengertian juga menurut Osterhoff.
paparkan di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan seperangkat prosedur yang didesain untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan, kemajuan, dan prestasi atau hasil belajar yang dicapai siswa yang dibandingkan dengan suatu standar atau acuan yang relevan. Berdasarkan uraian di atas, kita memperoleh pemahaman bahwa penilaian belajar siswa lebih luas daripada kegiatan pengukuran. Penilaian belajar siswa tidak hanya berfokus pada berbagai metode atau teknik penilaian yang digunakan, tetapi lebih menekankan proses sistematis yang berperan penting mengembangkan kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Kegiatan penilaian belajar siswa tidak hanya sebatas mengungkap karakteristik belajar siswa saja, tetapi bahkan lebih luas lagi mencakup metode pengajaran, kurikulum, fasilitas belajar, dan administrasi sekolah yang disebut evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga ada prinsip-prinsip penilaian belajar siswa. Pada prinsip-prinsip penilaian belajar siswa ini, saya mengambil definisi menurut Anderson pada tahun 2003, menyebutkan setidaknya ada 3 prinsip penilaian belajar siswa, yaitu bermakna, transparansi atau keterbukaan, yang ketiga adil. Selain 3 prinsip di atas, penilaian belajar siswa juga harus memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian belajar siswa. Tujuan utama penilaian belajar siswa adalah memperoleh informasi penilaian yang valid, reliabel, dan bermanfaat bagi pengembangan belajar siswa. Menurut Miller et al. Pada tahun 2009, kegiatan penilaian belajar siswa dapat diklasifikasikan menurut tujuannya, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, dan penilaian diagnosis. Selanjutnya ada penilaian belajar siswa yang berkualitas. Kegiatan penilaian belajar siswa di sekolah dilakukan 2 pihak, yaitu internal dan eksternal. Pihak internal adalah administrator sekolah dan guru yang melakukan kegiatan penilaian belajar siswa secara terprogram dan terencana menggunakan tes maupun non-tes. Pemerintah merupakan pihak eksternal yang melakukan kegiatan penilaian belajar siswa, misalnya dengan cara menyelenggarakan ujian nasional. Sebagai pendidik profesional, guru harus menguasai pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan kegiatan penilaian belajar siswa yang mencakup 2 hal. Yang pertama, mengumpulkan informasi hasil belajar siswa secara akurat, dan yang kedua, proses penilaian serta menggunakan hasilnya untuk perbaikan pengajaran dan pembelajaran secara efektif. Untuk yang terakhir, ada penilaian belajar siswa yang berkualitas. Ada 4 penilaian belajar yang menjadi kunci belajar yang berkualitas, yaitu yang pertama, tujuan penilaian yang dinyatakan secara jelas, mengapa melakukan penilaian belajar siswa di kelas, siapa yang menggunakan hasil penilaian tersebut, dan bagaimana pihak yang membutuhkan informasi tersebut menggunakan hasil penilaian tersebut. Yang kedua, target yang dinyatakan secara jelas, apa yang dinilai, apakah guru merumuskan target yang hendak dicapai secara jelas, dan apakah siswa memahami target yang ditetapkan. Yang terakhir, desain penilaian belajar siswa yang bermakna, yaitu mencakup aspek bagaimana teknik penilaian yang digunakan, apakah instrumen penilaian belajar siswa benar-benar berkualitas, bagaimana menyusun instrumen penilaian yang berkualitas, apakah siswa memperoleh kesempatan melakukan penilaian pribadi dan mengkomunikasikan hasil penilaian belajar siswa. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang berkenan ingin bertanya kepada saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Ramadhani dengan NIM 2201040042. Izin bertanya, jelaskan perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia dan juga berikan contohnya masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Yusufa dengan NIM akhir 44.
Izin bertanya, menurut Mbak Zahra, apa saja penyesuaian yang perlu dilakukan dalam penilaian untuk siswa yang berkebutuhan khusus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Kamila dengan NIM 67. Saya ingin bertanya kepada Mbak Zahra, menurut Anda ciri-ciri penilaian video belajar siswa yang berkualitas itu yang seperti apa sih? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Raksir Besar, Selanim 66. Izin bertanya kepada Mbak Zahra ya, tentang bagaimana standar penilaian pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas penilaian belajar siswa. Oke, terima kasih kepada Mbak Devinda, Mbak Anandia, Mas Raffi, dan Mbak Farah atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kalian dengan kemampuan dan pengetahuan semampu saya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devinda. Pertanyaannya yaitu, jelaskan perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Berikan contoh masing-masing. Jadi, pada penilaian formatif ini bertujuan untuk menentukan apakah siswa sudah menguasai bahan atau materi pembelajaran atau kompetensi yang dituntut berdasarkan desain instruksional yang disusun oleh guru, menjadi umpan balik bagi guru dan siswa untuk tahu bagaimana kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang sudah berhasil. Sedangkan penilaian sumatif itu menentukan apakah siswa sudah dapat melanjutkan jenjang tertentu, misalnya kenaikan kelas, dan menentukan tujuan instruksional pada tahap berikutnya. Lalu kan juga diminta contohnya pada penilaian formatif ini. Contohnya, guru meminta siswa untuk menulis 3 hal yang belum dipelajari, 2 hal yang ingin dipelajari lebih lanjut, dan 1 hal yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman siswa. Selanjutnya, penilaian sumatif itu contohnya guru memberikan tes tulis pada akhir semester untuk menilai pemahaman konsep dan aplikasi bahasa Indonesia secara komprehensif. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anandia Nur Siva. Pertanyaannya yaitu, apa saja penyesuaian yang perlu dilakukan dalam penilaian untuk siswa berkebutuhan khusus? Menurut saya, dalam proses penilaian bagi siswa berkebutuhan khusus, beberapa penyesuaian penting harus diterapkan agar hasil evaluasi dapat lebih akurat dan adil. Yang pertama, memberikan waktu tambahan adalah salah satu strategi efektif karena banyak anak berkebutuhan khusus memerlukan waktu ekstra untuk menguasai konsep-konsep akademis. Selain itu, menggunakan cara penilaian yang beragam seperti observasi atau penilaian portofolio juga sangat bermanfaat karena mampu mendeteksi potensi dan kemajuan siswa di luar batas tradisional batas tes tulisan. Penyesuaian materi pula merupakan hal lainnya, menyediakan konten yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individu setiap siswa akan membantu mereka merasa nyaman dan terstimulasi belajar. Dengan demikian, penilaian tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sebagai sumber motivasi dan dukungan bagi perkembangan akademis serta emosional para siswa. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafis. Pertanyaannya yaitu, bagaimana standar penilaian pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas penilaian belajar siswa? Standar penilaian pendidikan seperti yang ditetapkan dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 bertujuan untuk menjamin penilaian yang profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Standar penilaian pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas penilaian belajar siswa dengan menyediakan kerangka kerja yang transparan dan sistematis. Dengan adanya standar ini, proses penilaian menjadi lebih objektif dan adil sehingga semua pihak memahami kriteria dan prosedur yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, ciri-ciri penilaian hasil belajar seperti apa yang berkualitas itu? Jadi, penilaian hasil belajar siswa yang berkualitas memiliki beberapa ciri penting harus dipertimbangkan. Yang pertama, penilaian tersebut harus objektif, yaitu didasarkan pada prosedur
dan kriteria yang jelas sehingga tidak dipengaruhi dan oleh subjektivitas penilai. Selain itu, penilaian juga harus adil, artinya tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang seperti agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Selanjutnya, penilaian harus terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Ini berarti bahwa proses penilaian bukan hanya sekedar evaluasi akhir tetapi juga menjadi bagian integral dari proses belajar sendiri. Teknik variasi dalam metode penilaian juga diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan dan potensi individu. Akhirnya, penilaian harus landas pada standar nasional yang berlaku secara nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Mendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dengan demikian, sistem penilaian yang efektif dan efisien dapat diciptakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dan yang sudah bertanya juga. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya perbuat dalam presentasi kali ini. Saya kira diskusi pada kali ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.